300 gram gula pasir, 3 butir telur, 2 sendok teh SP, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. 1 saset susu kental manis putih, 1 mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai susu tercampur rata saja dengan adonannya. Cara diayak, tambahkan setengah sendok teh baking powder, 300 gram tepung terigu, saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah tercampur rata dengan adonan. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. 300 ml santan, ini saya masukkan bertahap juga 2 kali ya. Santan sudah saya campur dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Campur dengan cara di mixer memakai kecepatan yang paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata. Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Setelah semua tepung dan santannya dimasukkan semua, mixer adonan jangan terlalu lama-lama ya, asal tercampur rata saja. Jadi memixernya hanya beberapa detik saja agar adonan tidak turun. Delapan 80 ml minyak goreng, mixer sampai tercampur rata dengan adonannya. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. 1 bagian adonan saya tambahkan 1 sendok teh pasta coklat. 1 bagian lagi saya tambahkan dengan pasta mocha. 1 bagian adonan saya biarkan tetap putih. Cetakan saya memakai mini tapi ukuran besar. Masukkan adonannya berselang-seling. Memasukkannya boleh juga memakai sendok saja. Isi cetakan sampai hampir penuh. Cetakan sebelumnya sudah saya olesi minyak goreng sampai merata agar nanti tidak lengket. Hentakkan cetakan beberapa kali untuk meratakan adonannya. Air dalam panci pengukus sudah mendidih ya. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang saja. Setelah 15 menit dikukus, bismillah. Alhamdulillah sudah terlihat mengembang dan bolunya sudah menjauh dari cetakannya. Itu tandanya bolu sudah benar-benar matang. Kemudian angkat bolunya. Keluarkan dari cetakan. Agak ditekan-tekan sedikit ya cetakannya. Insya Allah tidak akan lengket jika mengolesnya benar-benar merata. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat gembul dan juga cantik ya warnanya. Baunya juga sangat harum.
Setelah benar-benar dingin, kemas dalam plastik OPP ukuran 11. Agar tampilannya cantik dan menarik, tambahkan stiker ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat sudah sangat lembut ya. Alhamdulillah, gurih manisnya benar-benar sudah pas. Tiga butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dengan cara diayak, tambahkan 1 sendok teh baking powder, 20 gram tepung maizena, 130 gram tepung terigu. Saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah tercampur dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Aduk terlebih dahulu agar tidak berhamburan tepungnya saat di mixer. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan santannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, agar hasil adonannya tidak turun. Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Lima 50 ml minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja minyak gorengnya. Jadi memixernya hanya beberapa detik saja. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Ini saya kira-kira saja ya, jadi tidak saya timbang. 1 bagian adonan saya tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Aduk sampai pasta tercampur rata. 1 bagian adonan saya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Untuk yang 1 bagian adonan saya biarkan tetap berwarna putih. Masukkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam loyang. Loyang saya pakai ukuran 18. Bagian dasar loyang saya alasi dengan kertas roti. Untuk loyang tidak saya oles dengan apa-apa ya. Ratakan adonan ke seluruh permukaan loyangnya. Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonan. Alasi tutup pengukus dengan kain bersih agar air tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang saja.
Setelah 10 menit buka kukusan, kemudian saya tambahkan dengan adonan coklatnya tadi. Untuk selang-seling warnanya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ratakan adonannya, kemudian kukus lagi selama 10 menit. Untuk yang terakhir, tambahkan adonan yang diberi pasta pandan tadi. Adonan yang terakhir kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat menul-menul. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya. Pori-porinya sangat halus, itu tandanya bolunya sangat lembut. Telah betul-betul dingin, siap dipotong-potong. Ini nanti saya potong menjadi 30 potongan, jadi per lajurnya jadi 10 potong. Ini ya sahabatku, hasilnya sudah terlihat sangat cantik, pori-porinya sangat halus, itu tandanya bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perpaduan coklat dan pandan itu memang tidak diragukan lagi rasanya. Bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 8 x 14. 120 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 6 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Masukkan 150 gram tepung terigu, saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah tercampur dengan adonan. Tambahkan juga 100 ml santan, sama dimasukkan bertahap 2 kali juga. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata saja. Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja. Tepung tentunya sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Santan sebelumnya sudah saya campur juga dengan 1/4 sendok teh garam.
Setelah tepung dan santan dimasukkan semua, mixer lagi sampai tercampur rata saja ya. Jadi jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil adonannya itu tidak turun. 30 ml minyak goreng, mixer dengan kecepatan yang paling rendah juga sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonan. Jadi memixernya hanya beberapa detik saja. Dengan bantuan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak gagal. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Satu bagian saya beri pasta pandan, satu bagian lagi saya beri pewarna merah muda, dan untuk yang satu bagian lagi saya beri pewarna kuning telur. Untuk adonan saat membagi tidak saya timbang ya, jadi hanya saya kira-kira saja. Setelah semua adonannya dicampur dengan pewarna dan pastanya, kemudian saya masukkan masing-masing adonan ke dalam plastik segitiga. Cetakan saya memakai cetakan yang biasanya buat es krim atau ada juga yang memakai untuk agar-agar. Saya masukkan yang saya beri pewarna merah muda terlebih dahulu. Untuk pengisian atau urutan warnanya sesuai selera saja. Setelah merah muda, kemudian saya masukkan adonan yang saya beri pewarna kuning. Untuk cetakan, saya memakai 2 jenis, jadi nanti saya beri contoh yang atas bawahnya sama besarnya cetakannya, dan yang bawah atasnya tidak sama seperti dalam video. Cetakan sebelumnya saya olesi Carlo KW yang terbuat dari margarin dicampur tepung terigu dicampur minyak goreng, takarannya 1:1, diaduk rata lalu dibuat olesan. Olesannya harus sampai merata di dalam cetakan ya, agar nanti mudah saat dikeluarkan untuk bolunya. Untuk mengisinya jangan terlalu penuh ya, karena ini nanti hasil bolunya itu mengembang. Masukkan stik yang biasanya buat es krim secara perlahan-lahan ke seluruh adonan. Air dalam panci pengukus tentunya sudah saya didihkan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa alasi tutup panci dengan kain agar airnya tidak menetes pada bolunya. Kukus selama 20 menit menggunakan api sedang saja. Setelah 20 menit dikukus, bismillah. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang ya. Boleh dikeluarkan saat masih panas ataupun setelah uap panasnya berkurang. Insya Allah tidak akan lengket jika mengolesnya itu benar-benar rata. Masya Allah, hasilnya benar-benar sudah terlihat sangat cantik. Dalam satu resep, jika memakai cetakan yang bentuknya kecil, bisa menghasilkan kurang lebih 28 sampai 30 biji. Jika pakai cetakan yang atas bawah sama, menghasilkan kurang lebih 25 biji. Alhamdulillah ya, hasilnya benar-benar sudah terlihat cantik dan menarik. Untuk yang cetakan atas bawahnya sama, saya pakai plastik OPP ukuran 8 x 14.
Saat mengemas, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar bolunya tidak mudah berjamur. Saya bungkus yang praktis saja ya, jadi langsung saya rekatkan begitu saja untuk perekat pada plastiknya. Jadi bagian stiknya itu tidak saya pilin-pilin plastiknya. Untuk yang kecil saya memakai plastik OPP ukuran 6x15. Saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lembut, tidak seret, manis gurihnya benar-benar pas.